Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1127 ringan seperti burung. Tepat ketika semua orang sangat bingung, Dimas Wu tiba-tiba berkata dengan penuh perhatian, "Tidak, ini bukan titik awalnya." Ketika dia mengatakan ini, tatapan Dimas Wu seperti memindai sekeliling dengan cermat dan akurat, seolah-olah dia ingin melihat kehampaan sepenuhnya. Kening Pangeran Ketiga juga mengernyit rapat, ia setuju dengan Dimas Wu dan menambahkan, "Ya, tempat ini terlihat persis sama dengan tempat yang kita masuki di awal, tetapi sebenarnya keduanya tidak sama. Tempatnya, kita baru saja memasuki dimensi ini sebelumnya. Esensi sejati dalam tubuh kita belum dipenjara, tetapi sekarang, basis kultivasi kita masih dipenjara." Setelah mendengar ini, semua orang tercengang, semua orang mencoba peruntungan mereka, tetapi tingkat kultivasi mereka memang masih terbatas. Menyadari hal ini, kerumunan tidak bisa menahan panik, dan pada saat yang sama bahkan lebih bingung, kenapa begini? Esensi sejati kita memang terbatas, tapi tempat ini jelas sama dengan titik awalnya. Ya, tapi ini jelas bukan tempat yang sama. Jadi, apakah kita masih di puncak gunung? Ya, hanya saja pemandangan di depan terlihat sama dengan titik awal. Ini sangat tidak masuk akal. Aku tidak tahu, bagaimana bisa ada ruang terbuka seperti Yu di istana ini, dan ada gunung lain di depannya yang persis sama. Kalau begini, di sisi gunung di depan, apakah akan ada istana yang persis seperti Yu? Mungkin ada. Semua orang banyak berbicara, keraguan dalam pikiran mereka menjadi lebih besar, dan rasa ingin tahu di hati mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dimas Wu menatap ajam ke gunung raksasa di depannya, kemudian ketika dia menggerakkan kakinya, seluruh tubuhnya bergegas menuju gunung raksasa Yu dengan cepat seperti embusan angin. Kultivasi Dreamy Du terbatas. Tetapi ia juga mencoba yang terbaik untuk segera mengikuti Dimas Wu. Pangeran Ketiga dan yang lainnya tidak ragu-ragu, dan segera bergegas ke gunung besar di depan dengan kecepatan tercepat yang bisa mereka capai. Ketika mereka mencapai kaki gunung, semua orang terus berjalan untuk sementara waktu, terus naik, dan berjalan dengan cepat ke lereng gunung. Proses naik gunung berjalan lancar, pokoknya tidak ada hambatan. Tak lama kemudian rombongan itu sampai di lereng gunung. Benar saja, di belakang lereng gunung berdiri sebuah istana yang terbuat dari batu-batu besar. Istana ini sama persis dengan istana sebelumnya. Hati semua orang menjadi semakin gugup dan bersemangat, dan mereka hampir tidak sabar untuk berjalan menuju istana besar. Di gerbang istana, Dimas Wu adalah yang pertama masuk, dan yang lain mengambil napas dalam-dalam, dengan hati yang bergejolak, melintasi gerbang yang terbuka dan berjalan ke istana. Baang! Begitu masuk, semua orang tercengang iagi, karena apa yang menarik perhatian mereka masih merupakan hamparan tanah yang luas. Di ujung tanah, berdiri sebuah gunung besar. Mereka sepertinya sekali iagi kembali ke titik awal dari lapisan ketiga ruang. Adegan ini benar-benar mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Semua bingkai beku, tercengang. Ini, tempat apa ini? Pada saat ini, hati semua orang dilahirkan dengan ketakutan, seolah-olah jalan di depan adalah jalan buntu, dan mereka tidak dapat melihat harapan. Ekspresi Dreamy Du juga sangat berat. Tingkat ruang ini terlalu aneh. Tampaknya tidak ada habisnya. Mereka berada dalam lingkaran yang berulang. Mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, seolah-olah dibelenggu dalam sangkar besar, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dreamy Du memandang Dimas Wu dengan cemas, dan bertanya dalam-dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis Dimas Wu juga mengerutkan kening, dia menatap gunung di depannya, dan menjawab dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, perhatikan baik-baik." Meskipun ruang ini aneh, Dimas Wu tidak khawatir tentang bahaya apapun. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya tidak dipenjara sama sekali.
Kekuatan memenjarakan di sini mungkin juga merupakan karya Larvis Wu. Dimas Wu tahu bahwa ini terkait dengan Larvis Wu, tapi dia tidak tahu persis peran apa yang dimainkan Wu Lai, dan apakah Larvis Wu aman dan sehat di istana Bingshen ini. Dengan hati yang campur aduk, Dimas Wu melangkah maju. Kali ini dia tidak terburu-buru ke ujung gunung, tetapi perlahan-lahan berkeliaran di tanah yang luas ini. Dreamy Du tidak bertanya lagi, tetapi diam-diam mengikuti Dimas Wu, dan mengikutinya untuk mengamati sekeliling. Yang lain tidak mengikuti Dimas Wu lagi. Mereka tidak tahu bahwa esensi sejati dalam Dimas Wu tidak dipenjara. Mereka hanya tahu bahwa Dimas Wu membawa mereka berkeliling 2 kali, tetapi tidak menemukan apapun. Sebaliknya, semua orang terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Karena itu, mereka mulai meragukan kemampuan Dimas Wu. Sementara Dimas Wu dan Dreamy Du mondar-mandir mengamati tempat, beberapa pangeran sedang mendiskusikan sesuatu dalam kelompok, beberapa dari mereka mempelajari ruang psikedelik ini sendiri, dan beberapa hanya duduk dan ingin pindah lagi, karena mereka terlalu lelah dan kekuatan mereka ditahan. Mereka tidak berbeda dari orang biasa. Mereka baru saja mendaki gunung 2 kali dan berjalan jauh. Mereka benar-benar menghabiskan terlalu banyak tenaga. Dimas Wu dan Dreamy Du tidak peduli dengan yang lain, mereka berbalik, dan kemudian berbelok ke kaki puncak raksasa. Dimas Wu mengangkat kepalanya, menatap puncak besar yang menjulang ke langit ini, matanya penuh dengan kompleksitas yang tak terbatas. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Dreamy Du berdiri di samping Dimas Wu dan bertanya dengan lembut. Tatapan Dimas Wu masih di puncak gunung, tetapi bibirnya terbuka ringan, dan dia perlahan berkata, dari detik pertama kita memasuki lapisan ruang ketiga ini, kita telah jatuh ke dalam pentagram besar, apa yang kita lihat sekarang semuanya adalah ilusi. Dimas Wu memiliki ekspresi yang dalam dan nada yang lemah, sepertinya dia sudah melihat semua ini. Pentagram, ilusi, bisik Dreamy Du terkejut. Dimas Wu mengangguk dan berkata pelan, ya, jika aku ingat dengan benar, ini seharusnya menjadi pentagram tersulit di dunia, pentagram labirin. Sejauh ini, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menembus pentagram ini. Namun, setelah mengamati begitu lama, dia masih tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Biasanya, Master Pentagram akan memiliki perkiraan di benaknya ketika dia mengatur pentagram. Dia akan mengingat metode memecahkan pentagram di dalam hatinya. Namun, pentagram labirin berbeda. Pentagram ini pentagram raih serangan atau pertahanan. Fungsinya adalah untuk menjebak orang di dalamnya. Seperti masalah yang tak terpecahkan. Siapapun yang memasuki pentagram labirin tidak bisa keluar dari pentagram ini, tidak peduli seberapa kuatnya Master Pentagram, khawatir mereka akan tersesat dalam pentagram ini dan tidak bisa keluar sama sekali. Sejauh ini, belum ada yang masuk ke dalam pentagram labirin. Banyak Master Pentagram labirin terkenal di dunia yang tertarik dengan pentagram labirin dan mencoba memasuki pentagram labirin untuk memecahkan pertempuran. Namun pada akhirnya, tidak ada yang berhasil memecahkannya. Semua orang terjebak dalam labirin pentagram. Bahkan Master Pentagram labirin yang menyebarkan pentagram labirin tidak memiliki metode memecahkan terlebih dahulu, kemudian, ia mencoba memasuki pentagram labirin secara pribadi untuk mencoba memecahkan pentagram, tetapi pada akhirnya, ia juga terjebak dalam pentagramnya, dan tidak pernah bisa keluar. Oleh karena itu, pentagram labirin telah menjadi pentagram tersulit di dunia. Semua orang, tanpa terkecuali. Yang membuat Dimas Wu pusing sekarang adalah suatu saat dia juga akan masuk ke pentagram labirin. Ekspresi Dreamy Du tiba-tiba menjadi lebih berat setelah mendengar kata-kata Dimas Wu. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, jadi, apakah pentagram labirin ini ujian tingkat ketiga? Dimas Wu mengangguk dan berkata dengan percaya diri, yah, seharusnya begitu, El. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak akan terjebak dalam pentagram ini selamanya, kan? Dreamy Du merasa seolah-olah dia terjebak di dunia yang gelap tanpa cahaya.
Dimas Wu tidak yakin tentang pentagram labirin, tetapi dia tidak menyerah sepenuhnya. Dia menatap tajam ke gunung di depan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa, aku akan mencoba yang terbaik. Sulitnya pentagram ini tidak terbayangkan. Yang bisa dilakukan Dimas Wu saat ini adalah terus-menerus mempelajari dan mengamati dengan seksama, berharap menemukan kekurangan pada pentagram tersebut. Dreamy Du tidak tahu apa-apa tentang pentagram, tetapi dia dapat merasakan bahwa Dimas Wu tidak berdaya dengan pentagram labirin ini. Apa yang disebutnya melakukan yang terbaik mungkin semacam kenyamanan diri. Dreamy Du tidak melihat harapan, ekspresinya sangat redup. Setelah beberapa saat, Dreamy Du tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru bertanya kepada Dimas Wu dengan suara rendah, ngomong-ngomong, apakah kekuatan pemenjaraan di sini sama dengan kekuatan pemenjaraan di Istana Roh dari awal melangkah ke gunung? Dreamy Du menyadari bahwa pemenjaraan di sini sama dengan Istana Roh luar, tetapi pada saat Dimas Wu menggelengkan kepalanya diam-diam padanya, dia tahu bahwa Dimas Wu tidak ingin membahas ini. Di depan orang lain itu terjadi, dan sekarang tidak ada orang di sekitar. Dreamy Du tidak bisa membantu tetapi mengkonfirmasi masalahnya kepada Dimas Wu. Dimas Wu mendengar ini dan berkata tanpa ragu, ya, dan aku juga merasakan napas Larvis Wu di sini. Setelah mendengar ini, ekspresi Dreamy Du jelas terkejut, dia menatap Dimas Wu dan bertanya dengan gugup, kamu merasakan napas Larvis Wu di sini? Apa kamu yakin? Meskipun Dreamy Du tidak mengenal Wu Lai, dia mendengar legenda Larvis Wu dan pergi ke Istana Roh luar sendiri dan merasakan Larvis Wu yang luar biasa. Dia penasaran dan mengagumi Larvis Wu. Baginya, ini adalah keberadaan seperti dewa. Dimas Wu mengangguk dengan pasti, dan berkata dengan tegas, ya, dan napas tiba-tiba jauh dan dekat, terkadang terasa dekat, terkadang jauh di langit. Sejak memasuki level ketiga, Dimas Wu merasakan nafas yang ditinggalkan oleh Larvis Wu. Dia juga tahu kemudian bahwa dia telah jatuh ke dalam pentagram labirin, sehingga dia mencari cara untuk memecahkan pentagram labirin, dan dia juga memperhatikan perubahan nafas itu. Setelah berjalan 2 putaran, Dimas Wu menemukan bahwa napas Larvis Wu kuat dan lemah, panjang dan pendek, sangat tidak stabil, tetapi dia tidak tahu mengapa. Hingga saat ini, Dimas Wu belum menemukan jawaban yang pasti, dan dia masih bimbang. Dreamy Du juga berada dalam kabut saat ini, dia mengerutkan kening lebih dalam, dan bergumam dengan bingung, apa yang terjadi di sini, mengapa ada napas Larvis Wu di sini? Mungkinkah dia juga pernah ke sini? Atau, dia terjebak dalam pentagram ini sekarang? Kalimat Dreamy Du yang tidak disengaja mengubah ekspresi Dimas Wu secara tiba-tiba. Dia sepertinya tiba-tiba dibangunkan oleh Dreamy Du, dan matanya penuh dengan semangat. Dia melirik dalam-dalam ke gunung yang menjulang tinggi di depannya lagi, dan kemudian dia dengan mendesak berkata kepada Dreamy Du, ayo jalan. Bagaimanapun, Dimas Wu melangkah ke puncak gunung dan berjalan di lereng gunung. Dreamy Du tidak ragu-ragu, dan segera mengikuti Dimas Wu dengan cepat. Para pangeran di kejauhan melihat Dreamy Du dan Dimas Wu berjalan mendaki gunung lagi. Mereka mau tidak mau menunjukkan ekspresi mereka yang tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mereka sungguh tidak kenal Leah. Itu benar, dan gunung itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilalui orang biasa. Tanpa basis kultivasi, seseorang bisa kelelahan dengan berjalan dalam lingkaran. Hei, katamu, basis kultivasi juga di penjara. Mengapa kita sangat lelah setelah berjalan 2 putaran, tetapi mereka masih memiliki kekuatan untuk mendaki gunung lagi? Aku pikir agak aneh mendengar kamu mengatakan itu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa Dimas Wu sangat tenang dari awal hingga akhir? Bahkan jika basis kultivasinya di penjara, wajahnya tidak berubah sedikit pun, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, aku juga melihatnya, dan dia berjalan 2 kali di sekitar puncak tanpa terengah-engah. Ya, dia tidak terpengaruh sama. Ketika berbicara tentang Dimas Wu,
Semua orang berkumpul bersama tanpa sadar dan membicarakan keraguan mereka. Pangeran ketiga mendengar pembicaraan semua orang dan mau tidak mau mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mungkinkah hanya kekuatan kita yang tersegel, kakak ketiga? Maksudmu kekuatan Dimas Wu tidak disegel?" Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Pangeran ketiga menatap dalam-dalam ke punggung Dimas Wu dan Rimi Du yang semakin mengecil, mengangguk dan berkata, "Ya, kekuatan Dimas Wu pasti tidak disegel." Pada titik ini, wajah pangeran ketiga tiba-tiba berubah, dan dia dengan tegas berkata, "Mereka sengaja menghindari kita. Ayo, cepat ikuti." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.